Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Yeremia pasal 14 ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan dalam perjalanan kehidupan umatnya, Allah itu pemurah dan Allah itu pemarah. Nah, kalau kita mengatakan Allah itu pemurah, bahwa Allah itu menunjukkan kemurahannya dalam kehidupan umatnya, Allah itu menunjukkan kasihnya, Allah itu menunjukkan kebaikannya, Allah itu sangat setia dalam kehidupan para umatnya. Di balik itu, Allah itu juga pemarah. Kenapa? Karena melihat dalam kehidupan umatnya tidak lagi melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Para umatnya telah memberontak kepada Tuhan, dan kehidupan daripada umatnya telah menghidupi kejahatan, keberdosaan di dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan melihat situasi inilah Allah menunjukkan kemarahannya dalam kehidupan umatnya. Di balik itu juga Allah memberikan hukuman kepada umatnya. Hukuman inilah yang menyadarkan para umatnya bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah, yang sudah mendukakan hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam konteks firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu menceritakan tentang kehidupan umatnya, bangsa Israel yang telah mendukakan hati Tuhan, yang telah melakukan kejahatan, yang telah melakukan dosa, yang telah memberontak kepada Tuhan, yang telah melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Tuhan, sehingga Allah marah kepada bangsa Israel dan menyatakan hukuman kepada mereka. Dengan hal inilah Allah menyuruh Nabi Yeremia untuk menyatakan pesan Tuhan atas hukuman kepada bangsa Israel yang sangat luar biasa, yaitu sangat berat dan keras menimpa kehidupan mereka.
Salah satunya adalah kalau kita perhatikan untuk ayat sebelumnya bahwa Tuhan akan memberikan musim kering yang sangat hebat dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, oleh karena itu untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal inilah karena melihat hukuman yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel yang sangat berat dan sangat keras, maka Yeremia pun menyatakan permohonan kepada Tuhan. Salah satu permohonannya seperti nas kita pada hari ini, yaitu dikatakan, "Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya." Nah, dengan hal inilah Nabi Yeremia menyatakan permohonan kepada Allah supaya Allah menunjukkan kemurahannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Nabi Yeremia bersyafaat bagi bangsa Israel supaya Allah benar-benar menunjukkan belas kasihannya di tengah-tengah kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan bangsa Israel tidak jauh beda dengan kehidupan kita, di mana kalau kita menyadari terkadang juga kita mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Terkadang juga kita mau memberontak kepada Tuhan dan mendukakan hati Tuhan karena sikap tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, di dalam konteks firman Tuhan kita pada saat ini mengingatkan untuk kita semua, yaitu yang pertama sekali, ketika kita melakukan kesalahan, mari kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihannya agar kita diampuni dan kita boleh bertobat. Kita mengakui setiap kesalahan yang sudah kita lakukan dan adanya perubahan di tengah-tengah kehidupan kita untuk ke depan. Kemudian juga kita memohon kepada Tuhan agar saudara-saudara kita juga yang telah melakukan kejahatan, kita sampaikan kepada Tuhan agar juga mereka kelak untuk hidup di dalam pertobatan, hidup yang tetap mau melakukan kehendak Tuhan, menyadari kesalahan mereka, dan kelak kita boleh bersama-sama dengan Tuhan di sorga nanti. Kemudian juga melalui konteks firman Tuhan kita pada saat ini, diingatkan untuk kita semua bahwa mari ketika kita sudah memohon, menyadari atas kekurangan kita, kita berkomitmen di dalam hidup ini supaya kita mau hidup melakukan yang sesuai dengan Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dengan keberadaan kita, nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang dipuji, dan Tuhan sangat menyukai keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhanlah yang memampukan kita di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita dalam satu hari ini, agar semuanya itu selalu berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan tetap senang terhadap diri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, oleh karena itu kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan agar kami bisa untuk tetap selalu hidup yang selalu berkenan di hadapan-Mu, hidup yang menyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampunilah segala dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetaplah bersukacita,
Tetaplah selalu melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.